saya mewakili keluarga. Kenapa terus memberikan klarifikasi, meluruskan berita? Karena sudah terlalu jauh ya beritanya, terlalu simpang siur dan menyebabkan banyak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat terganggu? Apa yang maksudnya? Dari mulai teror sosial media, terus kadang kalau di jalan, kalau lagi ke mall atau lagi keluar rumah gitu, kadang ditanyain gitu, ini anak mantan Bupati Cirebon ya? Kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini? Sebelumnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya itu, Kak? Kalau kami itu pertamanya bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di Kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya. Kami sih sejauh ini belum melaporkan ya, tapi kami terus mengawasi aja. Karena kan sejujurnya kalau Rama ini kebetulan masih di kuliah ya, belum berumah tangga. Tapi yang kebetulan sangat mengganggu ini kami yang sudah berumah tangga, karena kan jejak digital itu ada ya Mas ya. Jadi kadang kalau kata-kata kasar atau tuduhan-tuduhan yang kira-kira menyakitkan itu, kayaknya kami juga mulai mengawasi gitu, karena kasar sekali kata-katanya, sudah berani untuk mengata-ngatai secara pribadi, keluarga, maupun juga anak-anak kami. Saya perjelas sedikit, saya itu kelahiran 2004, bulan Oktober, tanggal 15, dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu, saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah, disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa seperti itu. Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok lebih netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 ekor ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016, posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97. Pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun begitu. Dan itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. Nah, itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengkaitkan pernah cuti kuliah gitu ya. Jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Itu juga saya perjelas lagi, karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Tina dan almarhum Eki seperti itu. Tapi tahu nggak sih Mas, dengan ada kasus fenomena demo tersendiri itu kayak gimana kasus? Kebetulan teman-teman media, saya ini sekarang selaku kepala desa di Kabupaten Cirebon, dan saya sangat concern sekali dan terkait masalah isu geng motor. Jadi bukan hanya tahun 2016 saja, akan tapi sampai dengan saat ini pun peristiwa geng motor itu masih terjadi di Cirebon, dan itu sangat mengerikan. Setiap malam itu, terutama malam minggu ya, kami itu memberdayakan perangkat desa, Linmas, Babin Katipmas, dan Babinsa itu tuh berjaga-jaga. Karena di wilayah desa kami kebetulan itu wilayah yang cukup rawan. Itu
itu dekat dengan, memang agak jauh dengan kasus kejadian Vina, kan, tapi karena wilayahnya itu di wilayah pusat pusat perbelanjaan, pusat ekonomi ya di Cirebon itu sangat rentan sekali. Setiap malam itu banyak kejadian geng motor dan rata-rata memang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur yang masih SMP, masih SMA seperti itu. Jadi memang sama sekali nggak mengenal dengan komunitas itu dulu. Tidak, kalau mengenal, kami sama sekali tidak mengenal komunitas geng motor pada saat itu. Kalau Bapak sendiri pernah cerita nggak terkait dengan kasus ini? Orang tua tidak pernah ya. Justru kami pada saat 2016 itu mengetahui kasus Vina itu karena sempat ramai di media yang katanya arwahnya bisa merasuki tubuh seseorang dan menceritakan secara kronologi kematiannya seperti itu. Nah, karena kasus itu pada saat itu kami anggap sudah selesai ya, sudah case close, dan pada saat itu tidak terdengar, kami secara pribadi dan keluarga tidak mendengar bahwa ada kaitannya dengan 3 DPO yang hilang. Jadi pada saat kasus itu sudah diponis dan kami dengar itu seumur hidup ya pelakunya, jadi menurut kami sudah selesai, sudah setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap almarhum Vina dan Eki seperti itu. Kalau adik ketiga itu usianya berapa? Reza Prima mungkin bisa dijawab oleh kakaknya sendiri. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi, namanya sebetulnya bukan Prima nama panggilannya ya. Bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Resya seperti itu ya. Dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki, namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun. Kami siap, pokoknya kami siap kapanpun dibutuhkan, kami memberikan kali. Jadi bantu keluarga Vina, kami